Berdiri sekitar abad ke-8, diperkirakan berada di wilayah Pohpitu atau Jawa Tengah, tepatnya di Bumi Mataram. Bumi Mataram merupakan sebutan lama untuk Yogyakarta. Mengalami perpindahan pusat pemerintahan menjadi di wilayah Medang atau Jawa Timur karena terdampak gunung berapi dan mendapat serangan dari bala putra dewa yang balas dendam. Silsilah Raja Mataram kuno saat berpusat di Jawa Tengah. 1. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya 732 sampai 760 Masehi. 2. Sri Maharaja Rakai Panangkarang 760 sampai 780 Masehi. Setelah Raja Panangkarang meninggal, kerajaan Mataram kuno terpecah menjadi dua, yaitu yang bercorak Hindu meliputi Jawa Tengah bagian utara di bawah pemerintahan dinasti Sanjaya. 2. Kerajaan Mataram yang bercorak Buddha meliputi Jawa Tengah bagian selatan di bawah pemerintahan dinasti Shailendra. 3. Sri Maharaja Rakai Panunggalang atau Dhammaratungga 780 sampai 800 Masehi. 4. Sri Maharaja Rakai Wara atau Indra Shailendra 800 sampai 820 Masehi. 5. Sri Maharaja Rakai Garung atau Samaratungga 820 sampai 840 Masehi. 6. Sri Maharaja Rakai Pikatan dan Maharatu Pramowardhani 840 sampai 856 Masehi. Kerajaan Mataram kuno akhirnya dipersatukan kembali oleh perkawinan politik antara Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dengan Pramowardhani dari dinasti Shailendra. 7. Sri Maharaja Rakai Kayuwangi alias Dyah Lakopala 856 sampai 882. 8. Sri Maharaja Rakai Watung Humalang 882 sampai 899 Masehi. 9. Sri Maharaja Rakai Watukara Dyah Balitung 898 sampai 915 Masehi. 10. Raja Daksa 915 sampai 919 Masehi. 11. Raja Tulodong 919 sampai 924 Masehi. 12. Raja Sumba Dyah Wawa 924 Masehi. Silsilah Raja Mataram kuno saat dipindahkan ke Jawa Timur. 1. Rakai Bino Sri Isana alias Empu Sindo 929 sampai 947 Masehi. 2. Sri Lakopala dan Ratu Sri Isana Tunggawijaya sejak 947 Masehi. 3. Makutawa Sarwadana hingga 985 Masehi. 4. Dharmawangsa Teguh 985 sampai 1007 Masehi. Puncak kejayaan Mataram kuno terjadi pada masa pemerintahan Dyah Balitung. Raja ini banyak membangun candi dan prasasti serta berhasil memperluas wilayah hingga ke Bali. Ketika itu, ilmu pengetahuan, politik, budaya, hingga kesenian mencapai kemajuan yang luar biasa pesat. Mataram kuno merupakan kerajaan agraris yang fokus pada pertanian, sehingga mereka memperbaiki irigasi untuk mengaliri sawah-sawah di wilayah kekuasaan Mataram kuno dan membangun bendungan. Pemungutan pajak rutin selain didapat dari masyarakat, juga didapat dari orang luar yang datang untuk kepentingan datang melalui jalur sungai atau laut. Maka dari itu, untuk pengembangan perdagangan mereka juga melakukan perbaikan pelabuhan. Catatan sejarah mengenai berdirinya dan masa-masa kejayaan kerajaan bisa didapatkan dari berbagai sumber sejarah. Peninggalan kerajaan Mataram kuno seperti prasasti dan candi. Yang pertama, prasasti Canggal menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sangsekerta Berangkai. Tahun 723 Masehi menceritakan tentang pendirian lingga atau lambang Siwa. Yang kedua, prasasti Kalasan Berangka 778 Masehi ditulis dalam huruf Pranagari atau India Utara dan bahasa Sangsekerta.
Yang ketiga ada prasasti Mantiasih berangkat tahun 907 Masehi menggunakan bahasa Jawa kuno. Dan yang terakhir ada prasasti Klurak berangkat tahun 782 Masehi ditulis huruf Pranagari dan bahasa Sangsekerta. Untuk candi peninggalan kerajaan Mataram kuno ada Candi Bima, Candi Arjuna, Candi Kalasan, Candi Plaosan, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Puntadewa, Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Borobudur, Candi Sambisari, Candi Sari, Candi Kedulan, Candi Josiwan, dan Candi Barong. Kerajaan Mataram kuno mengalami keruntuhan dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Letusan gunung berapi mengakibatkan kerajaan mengalami kerusakan. 2. Adanya kekosongan jabatan di akhir masa kepemimpinan raja terakhir Mataram kuno, sehingga jabatan diberikan kepada penasihatnya, yaitu Empu Sendok. Yang ketiga, keadaan ekonomi yang terus menurun akibat menanggulangi kerusakan dari letusan gunung berapi. Yang keempat, kekhawatiran akan kembalinya Sriwijaya untuk menyerang karena keadaan Mataram kuno yang semakin memburuk membuat Sriwijaya kembali menyerang. Oleh karena itu, Empu Sendok juga mengubah nama kerajaan Mataram kuno menjadi Medang Kamulan.